yaitu yang bab pertama tentang fungsi. Adapun sumber belajar yang akan Ibu gunakan di semester 2 ini, kita akan menggunakan LKS dan kemudian e-modul dari Kemdikbud. Sebelum masuk ke materi, adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai pada bab ini, yang pertama itu bisa menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linier, kuadrat, dan rasional secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafiknya. Kemudian kalian bisa menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse serta sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Untuk video kali ini kita akan bahas KD yang pertama. Jadi sebelum kita mengenal fungsi, kita belajar dulu yang namanya relasi. Di sebelumnya kalian pernah sehari-hari dalam kehidupan kalian mendengar kata relasi? Jadi, misalkan suatu perusahaan mempunyai relasi dengan perusahaan A dengan perusahaan B seperti itu ya. Jadi apa itu sebenarnya relasi itu? Atau yang kalian temui dalam lingkungan terdekat kalian, pernah tidak kalian bertanya dengan teman tentang mata pelajaran yang disukai? Kita coba tuliskan nama teman Anda dan mata pelajaran yang disukai ya. Ibu kasih contoh. Menyatakan relasi antara dua himpunan ya. Misalkan Ibu mempunyai himpunan A yaitu berisi dengan nama teman Anda, kemudian himpunan B berisi mata pelajaran yang disukai. Oke, ini ada bulatan, jadi kita buat himpunan A, itu misalkan nama teman kalian itu seperti itu ya. Kemudian ada himpunan B, kita tuliskan mata pelajarannya misalkan bahasa Inggris, matematika, dan sejarah. Jadi kita akan hubungkan, jadi relasi itu kita buatkan dia relasi antara himpunan A dengan himpunan B. Kita hubungkan antara A dengan B ya, misalkan Tia itu sukanya pelajaran matematika, kemudian Ita sukanya bahasa Inggris, Ria sukanya sejarah ya. Jadi masing-masing orang mempunyai satu mata pelajaran yang disukai. Di relasinya adalah mata pelajaran yang disukai teman. Jadi yang menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B adalah mata pelajaran yang disukai. Misalkan Tia mata pelajaran yang disukai adalah matematika, Ita mata pelajaran yang disukai adalah bahasa Inggris. Jadi apa itu sebenarnya relasi? Apa itu sebenarnya relasi? Di relasi antara himpunan A dan himpunan B itu adalah suatu aturan atau hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi ada sesuatu aturan atau hubungan yang menghubungkan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Aturan atau hubungan ya. Kemudian ada berapa cara menyatakan suatu relasi? Di sini ada 3 cara. Yang di slide yang tadi itu namanya diagram panah. Kemudian ada diagram kartesius dan yang ketiga himpunan pasangan berurutan.
Sekarang kita akan coba nyatakan relasi mata pelajaran yang disukai teman itu ke dalam 3 cara tersebut ya. Kalau yang diagram panah kan sudah di slide tadi. Kalian bisa back videonya ya. Kita akan coba buatkan untuk yang diagram kartesius dan himpunan pasangan berurutan. Jadi yang pertama diagram kartesius. Kita buat sumbunya. Ini sumbu X, sumbu Y. Jadi sumbu X kita gunakan untuk nama siswanya. Tia, Ita, Ria. Dan sumbu Y untuk mata pelajarannya. Berarti bahasa Inggris, matematika, ini sejarah. Sekarang kita hubungkan. Tia sukanya matematika. Kemudian Ita sukanya bahasa Inggris. Ria sukanya sejarah. Jadi ini yang namanya menyatakan dua himpunan di dalam diagram kartesius. Berikutnya himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan. Jadi kita pasangkan sekarang. Jadi himpunan kita mulai dengan kurung kurawal. Jadi Tia pasangannya dengan, dia suka mata pelajaran apa? Matematika. Kemudian Ita dengan bahasa Inggris. Ria dengan sejarah. Jadi membuat himpunan pasangan berurutan, nanti jangan lupa mengisi kurung kurawal ya. Ini namanya menyatakan himpunan dengan himpunan pasangan berurutan. Nanti kalian coba sendiri buatkan nama teman kalian, kemudian tanyakan lewat WA mata pelajaran apa yang disukai, kemudian kalian nyatakan ke dalam diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Oke, setelah kalian mempelajari tentang atau paham tentang apa itu relasi, baru kita akan lanjut ke pengertian fungsi. Di sini Ibu ada dari diagram panah di bawah ini yang manakah termasuk fungsi, berikan alasannya. Oke, jadi kita perhatikan gambarnya. Yang pertama kita lakukan, kita analisis dulu. Gambar 1, kita lihat yang angka itu, ini himpunan A, ini himpunan B ya. Di himpunan A-nya terdiri dari angka 1, 2, 3, 4. Kita lihat anggota himpunan A pada gambar 1 semuanya mempunyai pasangan di B. Dan pasangannya 1 dengan A, 2 dengan B ya. Kemudian pada diagram kedua, anggota himpunan A semuanya mempunyai pasangan di B. Tapi ada anggota himpunan A yang mempunyai 2 pasangan, yaitu anggota himpunan A yaitu 1. Itu perbedaannya ya. Kemudian gambar yang ketiga sama, semua anggota himpunan
A mempunyai pasangan di B. Tapi ada anggota himpunan A yang mempunyai 2 pasangan, yaitu 3. Berikutnya yang keempat, semua anggota himpunan A mempunyai pasangan di B. Di apa itu sebenarnya fungsi? Kalau kalian lihat, perhatikan dari gambar ini, bisa kalian menebak yang mana namanya fungsi? Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah pengawanan setiap unsur A atau setiap anggota A tepat satu unsur di B. Ya, jadi yang mana dari keempat diagram panah tersebut termasuk fungsi menurut kalian yang mana? Nanti pertanyaan ini kalian komen di bawah ya. Yang mana termasuk fungsi? Jadi perhatikan anggota himpunan A yang mempunyai tepat satu pasangan di B. Jadi anggota himpunan A tidak diperbolehkan untuk mempunyai 2 pasangan, tidak boleh selingkuh dia. Jawabannya tolong ketik di komen. Sekarang, apa saja syarat suatu relasi dikatakan suatu fungsi? Jadi seperti ini ya. Ada relasi belum tentu dia fungsi. Tapi fungsi sudah pasti dia relasi. Oke, ini syaratnya seperti yang pengertian fungsi tadi. Setiap anggota A mempunyai kawan di B. Jadi tidak boleh ada yang tidak punya pasangan. Dan kawan setiap anggota A di himpunan B adalah tunggal. Kalau simpelnya, fungsi itu anggota himpunan A itu tidak boleh ada yang jomblo dan tidak boleh ada yang selingkuh. Jadi semua anggota himpunan A itu harus mempunyai pasangan, ya. Tidak boleh jomblo, tidak boleh selingkuh. Ketika keadaannya seperti itu, maka kita bisa sebut relasi itu adalah suatu fungsi. Ya. Jadi F ini yang menghubungkan antara X dengan Y, ya. F memetakan dari A ke B atau dari X ke Y sama dengan Fx, dengan X elemen A, di X itu anggota himpunan A dan Y anggota himpunan B. Jadi, anggota himpunan A itu disebut daerah asal atau domain dari fungsi F. Di sini daerah asal. Dan anggota himpunan B itu disebut daerah kawan atau kodomain. Dan himpunan semua anggota B yang mempunyai kawan di A disebut daerah hasil. Jadi yang mempunyai anggota himpunan B yang mempunyai pasangan di A, kita sebut dia daerah hasil. Oke, selanjutnya kita belajar tentang notasi fungsi. Jadi maksudnya notasi fungsi itu bagaimana fungsi itu dituliskan, ya. Jika F suatu fungsi yang memetakan atau memasangkan setiap X anggota himpunan A, jadi anggota himpunan A itu X elemen A, dengan tepat satu Y anggota himpunan B, maka kita dapat tulis ini. F memetakan X ke Y. Y disebut
bayangan X oleh fungsi f dan dinyatakan dengan fx. Ya. Jadi fx adalah nilai y untuk sebuah nilai x yang diberikan, sehingga dapat ditulis y sama dengan fx, yang berarti bahwa y adalah fungsi dari x. Ini poinnya ya. Y itu adalah fungsi dari X. Dalam hal tersebut, nilai dari Y bergantung pada nilai X, maka dapat dikatakan bahwa Y adalah fungsi dari X. Ya, mungkin nanti di contoh soal akan lebih paham. Jadi notasi fungsi itu yang mana? Yang ini yang Ibu kasih kotak garis atas bawah ya, ini namanya notasi fungsi. Ini artinya memetakan X ke Y, dimana nanti nilai X itu nilai Y itu bergantung pada nilai X ya. Jadi seperti ini memetakan X ke Y ya, dimana nanti Y itu sama dengan fx. Ulangi, memetakan X ke Y, dimana X nilai Y itu sama dengan fx. Tuh. Nanti penjelasan soal untuk lebih lanjut. Ini notasi fungsi masih, ini contoh soalnya. Diketahui fungsi f memetakan dari a ke b dan dinyatakan oleh rumus fx sama dengan 2x dikurangi 1. Jika daerah asal A ditetapkan A, di mana X itu di mana anggotanya adalah dari 0 sampai 4 dan X elemen bilangan real. Tentukan nilai F0, F1, F2, F3 dan F4. Yang kedua, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan fx Y, di mana fx sama dengan 2x kurang 1 dalam bidang kartesius. Dan tentukan daerah hasil dari fungsi f. Jadi ini ya cara menyelesaikannya. Pertama kita tulis dulu fungsinya. Fx sama dengan 2x dikurangi 1. Kemudian x-nya ini kita ganti dengan daerah asal dari A. Kan ditetapkan dari 0 sampai 4. Ini untuk F0, X-nya ganti dengan 0 sama dengan 2 kali 0 dikurangi 1, hasilnya negatif 1. Yang berikutnya untuk F1, X-nya ganti dengan 1 sama dengan 2 kali 1 kurang 1 sama dengan 1. Jadi setiap X itu ganti dengan angka yang di dalam kurung ya. Setelah itu kita gambar grafiknya. Ini grafiknya. Jadi pada sumbu X, ini sumbu X, kita tulis daerah asalnya. Itu kan dari 0 sampai 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ya, 0-nya itu di tengah-tengah di sumbunya ini. Kemudian sumbu Y-nya kita tulis daerah hasilnya. Ya, setelah kita memasukkan nilai X-nya, kita ini yang kita sebut daerah hasilnya. Itu 1 min 1 1 3 5 7 di sumbu Y. Kemudian kita hubungkan. Jadi ketika X-nya 0,
Nilainya adalah negatif 1, Y-nya bernegatif 1. Ketika X-nya sama dengan 1, nilai Y-nya 1. Nih di sini ya, makanya dihubungkan. Ketika nilai X-nya 2, nilai Y yang dihasilkan 3. Nih, 2, 3. Ketika nilai X-nya 3, Y-nya sama dengan 5. Nih, dari sini dilihat. Ketika X-nya sama dengan 4, hasilnya Y-nya sama dengan 7. Ketika X-nya sama dengan 5, kita kalikan 2 kali 5 kurang 1. 2 kali 5, 10 kurang 1. Ini salah. 2 kurang 1. 2 kali 5, 10 kurang 1, 9. Berarti di sini harusnya 9 ya. Jadi ketika X-nya sama dengan 5, Y-nya 9. Itu. Kemudian tentukan daerah hasil dari fungsi F. Ini daerah hasilnya. Daerah hasil dari fungsi F adalah, kita tuliskan dengan RF. Jadi daerah hasil itu sumbu Y. Perhatikan sumbu Y-nya itu dari angka berapa? Negatif 1 sampai 7 ya. RF sama dengan Y, di mana Y-nya itu dari negatif 1 sampai 7 dengan Y elemen bilangan real. Ini pelan-pelan dipahami. Jika ada yang ditanyakan bisa komen di bawah. Oke, selanjutnya sifat-sifat fungsi. Oke, ada 4 sifat-sifat fungsi. Yang pertama fungsi into, fungsi onto, dan fungsi satu-satu. Yang terakhir fungsi korespondensi satu-satu. Ini kalian bisa baca dan pahami pengertiannya dengan mudah ya. Ibu tidak akan jelaskan lagi. Kita akan bahas soal tugas minggu lalu. Kita bahas LKS halaman 7. Soal yang pertama, di antara himpunan pasangan berurutan berikut, manakah yang mewakili sebuah fungsi dengan daerah asal 1, 2, 3, 4, 5 dan daerah kawan A, B, C, D, E. Jadi pertama kita harus mengingat syarat suatu fungsi, syarat suatu relasi dikatakan fungsi ya. Yang pertama, syarat pertama, setiap anggota A mempunyai kawan di B. Jadi setiap anggota A itu harus punya pasangan di B. Yang kedua, kawan setiap anggota A di himpunan B adalah tunggal. Jadi pasangan dari anggota A itu harus hanya 1 di B. Kita cek nomor A, pasangan berurutannya 1 dengan B, 3D, 4E, 5A. Jadi terlihat di sana bahwa 2 tidak mempunyai pasangan. Itu artinya soal nomor 1A bukan fungsi. Ya. Karena alasannya apa? Ada salah satu anggota himpunan A yang tidak mempunyai pasangan di B, yaitu 2. Kemudian untuk 1B, ini soal yang ditulis temannya salah. Harusnya 1 dengan A, 2D, 3C, 4D, dan 5E. Ya.
Jadi soal nomor B itu fungsi atau bukan? Kita cek. Daerah asalnya 1, 2, 3, 4, 5 semuanya mempunyai pasangan di daerah kawan. Kemudian pasangannya 1 ya. 1 dengan A, 2 dengan D, 3 dengan C, 4 dengan D, dan 5 dengan E. Ya. Mungkin ada timbul pertanyaan, Bu, D-nya mempunyai 2 pasangan di A. Apakah masih dia sebut dengan fungsi? Tentu masih, karena kita fokusnya pada himpunan A. Jadi, anggota himpunan A saja yang tidak boleh mempunyai pasangan lebih dari 1. Kalau anggota himpunan B, boleh. Berarti nomor B itu dia merupakan fungsi. Selanjutnya nomor C. Ini kenapa temannya nulis soalnya kurang ya? Harusnya soalnya itu 1C, 2B, 3A, 4E, dan 5B. Jadi yang nomor C itu benar, dia merupakan fungsi. Ingat ya, fokusnya ke daerah asal. Oke, dia salah tulis soal lagi untuk 1D. 1D itu harusnya 1B dengan 1B, 2C, 3E, 4A, 4D, dan 5C. Jadi di sana ada 4 yang double harusnya soalnya. Berarti dia bukan merupakan fungsi, karena ada daerah asalnya mempunyai 2 pasangan, yaitu 4 dengan A dan 4 dengan D. Oke, itu berikutnya soal nomor 2. Didefinisikan fungsi F memetakan A ke B dalam diagram panah di samping. Tentukan domain, kodomain, dan ring fungsi F. Oke, domainnya daerah asal yaitu anggota himpunan A, simbolnya DF, yaitu A, B, C, D, E. Betul. Kodomainnya sebut daerah kawan yaitu anggota himpunan B, simbolnya KF, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ringnya adalah daerah hasil, jadi anggota himpunan B yang mempunyai pasangan di A ya, yaitu cuma 1, 4, dan 5. Bicara himpunan kita gunakan kurung kurawal ya. Tentukan nilai fungsi untuk X sama dengan B dan X sama dengan D. Kita lihat X sama dengan B, kita lihat tanda panahnya. B itu pasangannya dengan 1, sehingga B sama dengan 1. Betul. Kemudian untuk X sama dengan D, kita lihat D pasangannya dengan 4, sehingga FD sama dengan 4. Betul. Nyatakan fungsi F sebagai himpunan pasangan berurutan. Oke, kita pertama buat A dengan 4, betul, B dengan 1, betul, C dengan 1, D dengan 4, dan E dengan 5. Oke, ini untuk nomor 2 dia betul semua. Sekian penjelasan hari ini. Jika ada pertanyaan silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video penjelasan berikutnya.